Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Baik, di video sebelumnya kita udah menjelaskan bagaimana caranya menyusun functional requirement. Kemudian di akhir kita bisa mendapatkan kandidat objek, ya, kandidat objek. Kemudian dari kandidat objek itu kita bisa membuat domain model diagram. Saya nggak coba terjemahkan apa sih maksudnya domain model diagram, ya. Udah biarin aja begitu dia artinya. Yang jelas domain model diagram itu adalah salah satu bagian atau salah satu jenis diagram yang ada di dalam kelas diagram. Ya. Oke, baik, kita tidak berlama-lama lagi, ya. Cuman biar tidak putus kali ya, saya coba sampaikan dulu di akhir ujung, ya nggak usah lah. Oke, yang pasti di terakhir di situ kita sudah bisa membuat domain model diagram. Ya. Nah, coba kita lihat power designernya. Bagaimana menggambarkan ini? Ini terakhir, belum saya tutup. Ya, mumpung kelihatan ya, kalau ada yang tanya, gambar ini adalah activity diagram. Kemarin ada teman-teman yang tanya, dia membuat activity diagram untuk login, tapi menurut saya menggambarkan masih ada yang ada yang tidak pas, ya. Karena balik lagi saya selalu mengatakan bahwa di sini salah dan benar itu sangat relatif, ya. Dia menggambarkan tidak pas. Nah, maka saya coba berikan gambaran dari sisi persepsi saya, ya, seperti ini. Nah, ini mumpung kelihatan ya, saya jelaskan lah. Sini ada tampil form login, kemudian di sini ada menggabungkan, ada merge, menggabungkan ini, ya. Kenapa dia ada merge di sini? Karena nantinya akan ada dari sini menggabung ke sini, jadi ada dua flow yang menggabung terus masuk ke sini. Nah, yang pertama adalah dia tentunya diketik name dan password, kemudian klik button login, kemudian si akad itu melakukan autentifikasi. Kalau berhasil, dia menampilkan halaman utama, ya, dia ke sini berhenti dulu. Kemudian jika gagal, dia menampilkan pesan error. Nah, kedua ini gabung lagi di sini, gitu kan. Kenapa dia gabung? Karena habis terpecah di sini, nih kan pecah dua, ya kan. Maka dia digabungkan lagi di sini, baru dia menjadi satu kembali di sini. Iya, di situ. Nah, di sini juga ketemu ini decision lagi, gitu kan. Nah, decision ini jika lewat sini dia selesai, berarti ya udah loginnya udah selesai kan, gitu kan. Ngapain lagi? Udah menampilkan halaman utama, ya udah selesai. Apa? Selesai dari use case login ini kan, itu. Nah, kemudian kalau dia ada kesalahan, ya kan dia lewat jalur sini, ini kesalahan. Ya, anggap aja dia lewat jalur sini. Nah, jalur sini ya kita kasih tulisan. Kalau ke sini dia ke sini adalah dia kalau dia mau ngulang, kalau di sini dia selesai, gitu. Ya kan. Bisa juga kita tambahin dulu di sini satu, gitu, ada aktivitas satu, gitu ya, memeriksa. Nah, tapi kan memeriksanya bukan user, yang memeriksanya kan sistem kan.
Ya, jadi udah biarin aja gitu kan. Ya, nggak jadi, terus ke sini gitu kan, ketemu lagi di sini ya gitu dia, karena dia ngulang-ulang lagi kan, dia ketik lagi sampai dia berhasil lewat bawah sini, selesai gitu. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan adalah dia berapa kali ngulang ini kan, ini kan ngulang ini kan berapa kali dia salah lagi umpamanya gitu. Ya tentunya ada batasinnya kan gitu ya. Batasnya bagaimana? Nah, ya ini kan kalian belajar perulangan itu ya, perulangan ya. Gimana bikin exitnya di tengah? Nah, pikirkanlah itu. Iya, dipikirkan. Berapa kali lamanya, banyaknya dia mengulang itu kan, misalkan 3 kali gitu. Nah, kalau kamu di ATM kan jelas itu kan, 3 kali masukin nomor PIN salah langsung kartunya keblokir, hubungi bank terdekat. Kan repot. Atau kalau kamu masuk ke akunnya Google kan juga sama kan, sekali 2 kali username-nya salah, passwordnya salah, langsung dia diblok sama dia kan gitu. Nah, jadi perhatikan ya, kalau membuat sesuatu tuh harus ada berhentinya kalau looping. Nah, oke, itu udahlah, itu kita sudah selesai ya. Nyalain rokok dulu. Oke, kita udah selesai ini belajar activity diagram ya, cuman itu dipikirkan lah ya, bahwa siapa tahu nanti UTS apa UAS itu ditanyain lagi ini gimana berhentiinnya. Nah, kalau nggak sempat belajar kan repot, nanti saya disalahin, kan bapak belum ngajarin katanya, bapak lagi yang salah. Oke, baik, kita coba lihat use case diagram. Saya kemarin sudah buat ini use case. Oh, ini use case nya ya, ini kelas. Nah, ini terakhir yang saya buat. Oke, kalau di terakhir kemarin itu, di video sebelumnya kan jadwal belum saya sambungkan tuh ya, antara jadwal dengan dosen saya belum sambungkan. Tadinya jadwalnya di sini gitu ya. Nah, jadwal saya pindah ke bawah, di sini dosen di sini. Ya. Maunya saya sih dipisah lagi dosennya gitu kan. Ada 2 dosen gitu, dosen dipecah 2, ada dosen yang mengajar sama dosen yang dosen yang sedang tidak mengajar. Nah, kan gitu. Kira-kira kita buatnya gimana nih? Kalau dari awal sih ya nanti sama juga lah kan, cuma nambahin satu-satu. Karena yang tadi jelas ini kan kita dapat dari video sebelumnya kan, saya sudah jelaskan. Buat yang mungkin belum lihat videonya itu, kita lihat lagi di mana dia ya. Kalau nggak salah pertemuan 7, lihat di dokumen. Nggak apa-apa, layar ini kelihatan banyak, nggak apa-apa. Kalau nggak salah dia mana ya, praktikum 7 kali ya, praktikum 7 mungkin. Coba kita buka. Iya, nah ketemu dia. Oke ya, jadi yang terakhir kan kondisinya ini kan, yang kemarin waktu di video sebelumnya kan masih gambarnya ini ada jadwal gitu kan, kemudian dosennya nih masih belum terhubung ke sini gitu. Nah, ini mendapatkannya dari mana kan? Mendapatkannya kan dari sini nih, kemarin kita udah bahas di video itu, mendapatkannya dari sini menjadi ini kan gitu. Ini mendapatkannya dari mana? Ini adalah dari uraian identifikasi di atas yang ini gitu kan. Dari uraian ini semua ya kita kumpulin ya, sehingga kita menyelesaikan langkah 1 ini, bagaimana mengidentifikasi kandidat kelas dari kata benda atau frase kata benda yang di bold. Nah, ini yang di bold tuh saya yang membuatnya bold itu ya, bukan dari sononya ada bold ya. Nanti kalian yang buatnya bold ya, mana sih yang bold gitu. Nah,
Dari situ kan kita mendapatkan ini semua, dapat ini gitu kan. Nah, terus dari sini semua gitu kita coba buat ini. Nah, kita buat ini ya, berarti kan langkah satu sudah selesai nih gitu kan, langkah satu udah gitu ya. Kemudian langkah dua juga ada sebagian saya lakukan karena sudah membuat apa relationship-nya gitu, ada agregasi, ada komposisi gitu, multiplicity-nya yang belum ya. Jadi sebagian langkah dua itu sudah kita selesaikan. Oke ya, silakan dilihat lagi lah di video yang pertama ini ya, kalau yang belum sempat lihat ya. Baik, ini saya tutup aja, atau nggak usah ditutup lah ya, kembali ke sini. Nah begitu. Oke, bagaimana membuat diagram ini ya? Membuat diagram ini sebetulnya yang saya pernah katakan ya, ini tidak terlalu susah gitu kan. Misalkan seandainya dosen ini nanti saya akan turunkan 2 ya, turunkan 2, berarti kan saya bikin lagi kelas di sini, misalkan di sini ya tuh, kemudian di sini 1, oke 2, udah pointer ya. Ini kita klik aja propertiesnya ke kanan, ambil properties. Nah kan dapat apa namanya, misalkan namanya tadi dosen tidak mengajar, kan gak enak banget ya istilahnya apa ya. Ya udahlah, bisa aja dosen, nanti baru dipikirkan apa istilahnya, dosen tidak mengajar ya, tidak mengajar itu juga ketemu, atau dosen cuti gitu aja kali ya, ada kali. Iyalah, suka-suka aja namanya juga. Nah dosen cuti. Oke, kemudian yang lain gak usah dipikirin dulu lah, apply aja dulu di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita bikin proporsinya adalah dosen pengajar. Nah, karena katanya harus kata benda kan. Ya, kalau dosen mengajar atau kan kata kerja mengajar. Kalau dosen pengajar, hawalan itu jadi dosen pengajar kan, berarti dia jadi kata benda. Susah ya. Iya. Oke, nah udah kan. Oke, jadi caranya gitu ya, gampang banget. Iya. Ini kita geser dulu ke kanan ya, rapih lah. Ini kira-kira ya udah pas lah. Ini sama ini kita kalau mau ya ini kita kayak biasa kita align lagi, align to left gitu kan. Kemudian ini sama ini kita align, kita bikin dia same width. Nah kita align lagi dia, align to right. Nah udah kan. Kalau ini kita bikin apa, align jadi same width ya. Kemudian kalau kita gini mau align center on vertical. Nah kan nggak berubah kan, geser dari ini ya, berarti kita ambil aja semuanya di sini. Nah kan gitu, kita align lagi, align center on vertical axis. Nah jadi dia. Oke, nah ini kita putus saja karena dia kan nggak ada cerita kan. Udah putus dia. Ini biar agak rapian kita panjangin lagi lah. Bisa nggak sih dilebarin ke kanan? Oh bisa. Nah biar kelihatan bagus. Kemudian ngapain? Nah, jadwal kuliah. Nah kan tadi hilang kan gitu kan, bahwa jadwal kuliah ini kan tadi dikatakan bahwa mata kuliah itu harus mempunyai jadwal.
ada jadwalnya kan, mata kuliah ada jadwalnya, dosen pengajar ada jadwalnya kan, harusnya kan gitu. Satu-satulah kita kerjainnya. Sekarang kita akan melihat ini, ada dosen cuti, dosen pengajar. Kan kasusnya sama kan dengan ini kan, user ya kan. User itu terdiri dari mahasiswa, pembimbing atau kaprodi kan gitu bacanya. Ya kan. Atau mau bacanya dari bawah ke atas, pembimbing akademik adalah turunan daripada user. Nah, boleh juga kan begitu bacanya. Terserah aja bacanya kemana gitu kan ya. Karena di sini kan saya tidak menggambarkan navigate, itu navigatability. Waduh, ribet amat bacanya. Oke, sekarang kita lakukan ini lagi. Berarti kan kita akan membuat relasi antara dosen dengan dosen cuti, relasi dosen dengan dosen pengajar. Karena dia turunan, maka dia adalah, kita ambil dia dependensi aja kan gitu. Ini dependensi. Nariknya dari mana? Dari bawah apa ke atas? Coba aja, kalau dia salah ya berarti dari bawah ke atas kalau dia mah. Kalau saya kan gitu aja di sini, nah ke sini. Nah, salah kan? Salah. Karena dia bukan dependensi gitu. Ya, andu. Nah, karena dia di sini dia generalization. Nah, kembali, jadi istilah generalization pahami lagi kan gitu. Apa sih generalization itu gitu. Ya, di teorinya kemarin udah disinggung kan. Apa itu generalization itu. Ya, jadi di sini saya nggak mau ngomong lagi lah, kebanyakan ngomong. Kakak dibilang pasaran ini cerewet gitu. Diomongin lagi. Oke, ini kan kita coba ini ke sini. Dosen. Oke. Nah, sini. Kebalik kan? Kebalik. Andu lagi, ya kan. Nah, ke sini. Nah, gitu. Ya menurut konvensinya begini. Ya namanya generalization, sama kayak di use case kemarin kan ya gitu kan, use case itu ya. Oke, daya dosen. Kemudian yang ini kita bikin lagi. Salah lagi dia. Dari sini aja. Nah, maunya ke bawah, udah biarin aja, nggak usah dipaksain gitu. Dari bawah juga bagus. Oke, jadi ini adalah generalization ya, seperti yang saya bilang, kalau generalization itu pasti ya, ini generalizationnya, ini specializationnya. Jadi kalau ada generalization pasti ada specialization. Makanya kalau kalian baca buku itu kan pasti generalization strip miring specialization gitu. Use case kan juga sama. Oke. Nah, sekarang hubungannya apa antara dosen pengajar dengan jadwal kuliah? Tanya, mana hubungannya dosen pengajar dengan jadwal kuliah? Hubungannya baik-baik aja, Pak. Hubungannya baik-baik ya, memang hubungannya baik-baik lah. Nah, kan berarti kan di sini kita membacanya bahwa dosen pengajar itu akan mempunyai jadwal kuliah itu kan. Dosen pengajar akan mempunyai jadwal kuliah. Nah, karena dia mempunyai, makanya saya waktu saya bull kata-kata itu ya ada maknanya kan. Ya, dosen pengajar memiliki kan jadwal has a. Oh iya. Kalau tadi ini hubungannya is a, adalah. Kan cuma ngapalin itu doang kan. Ngapalin is a sama has a. Is itu adalah is itu. Kalau has a mempunyai, memiliki. Nah, udah nggak usah pusing-pusing mikirinnya itu. Oke. Nah, karena untuk relasi ini
kita makanya komposisi gitu. Katanya orang-orang UML tuh yang membuat UML, katanya di UML 251 sekarang tuh agregasi udah enggak katanya gitu. Jadi mereka pakainya cuman komposisi ya, komposisi. Bedanya apa sih Pak antara aggregation sama komposisi? Ya sama gitu kan, hanya hubungan whole part. Nah, ada whole-nya, ada part-nya, ada ya, cuman kalau komposisi itu kalau ininya whole-nya dihapus, part-nya juga hapus kan gitu. Tapi kalau yang agregasi katanya enggak. Jadi ada strong dan weak asosiasi. Ya baca lagi lah teorinya gitu kan. Oke. Kan kita lanjutkan, berarti ini tadi adalah kita buat ini aja komposisi. Kan di sini. Nah, ke sini. Aduh, iya. Udah jadi kan? Nah, jadi. Nah, cuman sementara ini saya bilang ini tanda panah itu kan menyebutkan navigatability, sementara itunya ini kita buang dulu lah arahnya, karena dia bisa aja dia dua arah gitu loh. Jadi orang lebih senang menggambarkannya tanpa navigatability ya, itu ya, jadi nggak ada arahnya. Caranya bagaimana? Ya caranya ya tinggal kita ini pointer gitu kan, kita klik ini, kita ambil properties. Wow, nah kan gitu. Nah di sini juga ada keterangan lah gitu, keterangan ini kan ini A, kelas A, ini kelas B. A-nya adalah dosen pengajar, B-nya ada jadwal kuliah gitu ya. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan multiplicity-nya, ini multiplicity namanya, ini multiplicity namanya gitu kan ya. Nah jadi di sini dia bilang adalah komposisi ya, komposisi A, B gitu. Antara siapa? Kelas A aja. Yang A tadi adalah ini dosen pengajar, yang B-nya adalah jadwal kuliah, yang ini kan gitu. Nah, ini cerita. Ya, jadi dengan kita membuat garis ini gitu, maka dia sudah bisa menceritakannya. Nah, sekarang kita setuju gak dengan cerita ini? Nah, kan gitu pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat di detail. Ya, saya pelan-pelan ya, ini detail. Nah, kan gitu. Nah di sini ada dua kolom ya, di tab ini ada dua kolom. Ada dosen pengajar sebelah kiri itu, ada jadwal kuliah sebelah kanan. Jadi ini ada dosen pengajar, ini ada jadwal kan gitu. Nah ini ada visibility-nya, kita mau jadiin apa dia, bisa pilih ada packet, private, protect, public gitu ya. Ini juga sama sebelah kanan itu. Oh ya, sebelumnya ini ada role name ya. Role name itu artinya apa? Mau kita kasih nama apa dia gitu. Di sini nih biasanya di ujung sini nih ada namanya gitu ya, atau di ujung sebelah sininya ini mau kasih nama apa. Ya benar, di ujung sini mau kita kasih nama apa, itu namanya role name ya. Ini visibility-nya dia mau apa. Nantilah belajar itu waktu nanti sambil jalan kalian akan melihat itu. Kemudian dia apakah array atau bukan? Kalau array berapa besarnya? Array itu apa? Udahlah, nggak usah saya ceritain lagi, udah tahu kan array. Di belajar program itu kan tahu ada array ya. Ya, kalau di array ya tulisin array, kalau enggak ya enggak, kalau enggak kosongin aja gitu kan. Kalau enggak tahu mau ditulis apa ya, gitu. Nanti di insya Allah di video selanjutnya nanti kita akan mengisi lengkapnya seperti apa ya. Sekarang yang penting bisa gambar dulu aja kan, nanti saya diomelin lagi itu, ribut banget sih bapak ngajarnya gitu. Oke. Nah di sini ada navigate. Navigate itu kan arah panah tuh ya. Ada nih, atau mau persistent atau volatile gitu ya. Ini juga sama, navigable-nya ada mau persistent apa volatile gitu.
Ya sementara semua ini kan saya nggak kasih panah nih, nggak kasih inevitable. Karena nggak dikasih inevitable, arahnya bisa bolak-balik. Ya, membacanya juga lebih gampang kan gitu kan. Oke, maka di sini navigable. Nah, ini saya hapus saja, klik kosong. Ya, udah. Kalau ini, kalau kita mau langsung ke Java, nanti dia bikin Java. Ya, kalau mau ke implementation kelasnya ke Java, ya ke Java. Ya, nah, nantilah kita kalau ada waktu nanti kita bagaimana membuat dia jadi di Java. Jadi kelas ini langsung dibikin di Javanya gitu. Kita nggak usah pusing-pusing. Kalau yang kemarin kan udah belajar Java. Ya saya nggak tahu kalian belajar Javanya di mana. Mudah-mudahan lebih baik dari saya. Karena saya kemarin ngajar di algoritma dan pemrograman 2 di D3 gitu. Di kelas apa ya, nggak tahu, lupa saya kelas apa ya. Kalau udah play aja, play ya. Kan hilang deh kan, tuh hilang. Oke, nah berarti kan kita sudah membuat apa, 2 buah kelas, yaitu kelas dosen cuti dan dosen pengajar yang merupakan inheritance dari kelas dosen. Nah kemudian tadi yang saya belum ada ininya, yaitu jadwal kuliah tadi kan dia selain dia punya relasi dengan dosen pengajar gitu, maka dari cerita yang tadi kita bahas gitu kan, bahwa setiap pilihan mata kuliah, nah ini mana dia tadi, mudah-mudahan dia masih nangkring di sini. Oh iya, nah ini kan di sini kan kita lihat mana dia, di mana di kau, kayaknya sih saya ingat saya pernah nulis di sini. Oh ini kan pilihan mata kuliah tersebut, nah kan berisi nama mata kuliah, SKS, kelas, jadwal kuliah, dan informasi lain yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah, ini kan kita cerita list mata kuliah, ya kan. Nah, kita kembali ke tadi ke sini itu kan. Nah, kan padahal di sini dibilang bahwa pilihan mata kuliah itu list mata kuliah. Nah, bacanya kan terbalik nih. List mata kuliah memiliki pilihan mata kuliah gitu kan. Ya berarti gitu kan. Ya, di sini atributnya ya mungkin sama, mungkin tidak gitu ya. Tapi dalam kasus kita ini atributnya akan sama. Nah, kita tinggal bikin lagi di sini asosiasi. Ya, asosiasi. Ngomongnya asosiasi apa relationship sih? Relationship itu adalah hubungan antar kelas. Hubungan antar kelas itu ada asosiasi, ada agregasi gitu. Jadi kalau ngomongnya relationship berarti kita ngomongnya ya semuanya itu tadi gitu kan. Tapi kalau kita ngomong asosiasi ya berarti hanya asosiasi aja yang kita bicarakan kan gitu. Nah, jadi memahami relationship itu apa ya seperti itulah gitu ya. Artinya relationship itu terdiri dari ada generalisasi, ada asosiasi, ada agregasi, ada komposisi, ada dependensi gitu ya, macam-macam gitu kan. Tapi kalau asosiasi ya kita bahasnya cuman ada asosiasi, ada yang direct, yang langsung, ada yang bidireksional, yang mempunyai dua arah gitu. Ada lagi agregasi, ada dan sebagainya, ada komposisi. Oh iya. Oke, itu. Nah, sekarang kita berarti ini kita anggap aja pilihan mata kuliah itu artinya kan satu mata kuliah nih, dia ada. Satu mata kuliah kan, pilihan mata kuliah. Misalkan tadi di apa kamu milih di apa
kemarin di activity diagramnya itu kan milihnya satu kan, ini banyak apa namanya, banyak mata kuliah, kemudian diklik satu kan dapat yang kamu pilih itu kan. Nah yang kamu pilih itu kan pasti ada jadwalnya kan, begitu ceritanya, paham kan ya. List mata kuliah ini adalah kelompok dari mata kuliah yang banyak gitu ya. Kemudian pilihan mata kuliah ini adalah satu mata kuliah yang dipilih. Satu kan, ini pilihan mata kuliahnya satu ya, berelasi dengan jadwal kuliah karena di sini udah ada jadwalnya. Mudah-mudahan paham lah. Kalau nggak paham ya gue pulangin SMA lagi. Oke, komposisi. Nah, komposisi di sini. Kan masih ada panahnya nih, masih ada navigability-nya. Nah, navigability-nya kita hilangin ya, karena kita udah nggak usah pakai navigability aja lah kan gitu. Nanti malah lah gambarnya jadi semeraut liatnya kan gitu, padahal nggak begitu ini juga gitu ya. Katanya para pakar itu navigability-nya boleh dihilangin ya, saya kan ngikuti doang. Oke, ini properties. Nah, kita balik lagi ke detail. Nah, detail tadi kan udah ini. Kemudian navigability-nya kita hilangkan. Play. Oke. Nah, jadi kan udah. Nah, sekarang kita mau mengisi atributnya. Atributnya mulai yang mana ya? Yang ini aja lah, yang di sini, yang deket tadi udah kita pegang dia. Berarti di sini atributnya yang kelihatan tadi kan. Nah, dari sini kan kita buatnya. Saya ulangi ya. Ulangi. Ini klik kanan, ambil atribut. Gitu. Nah, ini mau kita isi apa di sini atributnya? Ya, anggap aja di sini ada ID mata kuliah. ID mata kuliah. Udah ya, satu ya. Nah, ke sini lagi dua apa? Ada nama mata kuliah. Mata kuliah. Ya. Oke. Ini boleh juga nih kita hilangin ininya, garis bawahnya nanti dia bikin sendiri. Tapi kalau dia senangnya mirip Java, kalau mirip Java itu yang di huruf besar itu yang kedua. Ya mudah-mudahan kalian masih ingat lah. Nah kan gitu. Biasanya kata yang pertama malah biar awalnya huruf kecil nggak apa-apa. Ada ID mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada mungkin SKS. Ya. Kemudian ada lagi apa? Ada apa tadi? Kelas ya. Ada kelas. Nah, ada apa lagi? Ada apa? Ya ada jadwal ya. Jadwal udah ada belum sih? Anggap aja belum ada lah, nggak ada juga nggak apa-apa. Iya kan katanya nggak ditulis lengkap juga nggak apa-apa di sini. Yang penting yang pokok-pokoknya keisi. Nah sekarang ID mata kuliah tipenya mau kita kasih apa? Di sini tipenya nah macam-macam nih, kita boleh pilih aja nih gitu kan. Nih gitu kan. Mau long string apa gitu. Ya. Atau kita mau langsung sambungin ke Java juga boleh, ini kan ada Java lang gitu ya. Ini kita bikin string aja ya. Nama mata kuliah juga kita pilihnya string. SKS nya integer ya. Kelas itu karena satu digit aja, kita ambil karakter aja. Nah tinggal visibility-nya gitu ya. Visibility-nya mau dibikin apa? Private atau public? Ya. Dasar kapan pakai private, kapan pakai public?
Nah kan kalau tanya saya jawabnya bingung lagi kan. Iya. Ya, ya, karena itu ya didapatnya dari pemrograman gitu ya, di pemrograman objek itu. Jadi kapan kita private, kapan itu public gitu. Ya kalau intinya gini aja lah, kalau private itu dia hanya dikenali di kelas itu sendiri. Kalau public itu dia bisa dipanggil dari mana aja gitu ya. Ya kalau apa namanya satunya lagi, kalau apa lagi tadi satu. Ini tadi satu apa lagi sih? Protected ya. Protected itu artinya banyak hanya buat buat dia saja, jarang sih pakai protected itu. Ya. Kemudian ada packet ya, kalau merupakan dia variable ya bagian daripada packet kan visibility. Ya, ini dibahas detail nantilah waktu kalian kuliah mata kuliah OOP ya. Tapi yang penting di sini kita cuman bikinnya ya pokoknya asal tahu aja lah kapan dia bahwa di sini bisa bikin private, di sini bisa bikin public, di sini bikin public ya. Oke. Kemudian di sini ada initial value-nya, nilai awalnya mau dikasih berapa kalau seandainya ada gitu ya. Ini ada domain kosongin dulu lah ya, nanti kamu bingung kebanyakan yang harus diisi. Oke, cukup ini aja ya. Berarti yang diisi nama, tipe, sama visibility-nya. Udah itu aja. Yang lainnya nanti belajarnya ya. Nanti belajarnya ya kalau nanti udah selesai kuliah ini nanti belajar lagi. Oke, ini apply. Nah, oke. Kan berarti dia udah mempunyai ini kan, mempunyai atribut. Kemudian metodenya apa? Metodnya, ya kan? Nah, di sini kan nama, ya kan? Sini atribut, di sini metode atau operation, ya. Nah ini udah kita tulisin gini aja, apa operation. Nah operation ini kan hubungannya dengan banyak kan ya, dihubungkan ya, ini codingnya kan gitu ya. Ini boleh diisi sedikit, boleh diisi banyak gitu kan, karena kita nanti nggak tahu banyak kan gitu. Kalau diisi banyak di sini semuanya kan berarti ininya penuh kan, ini bisa sampai ke bawah, ini penuh kemana-mana kan dia kan ya. Iya. Ya, kalau kebetulan ini cuma ada 3, ada 4 ini aja ya mungkin paling banyak ya cuma 4 ini aja kan. Tapi kalau dia banyak ya banyak juga lagi nanti dia kan gitu. Oke. Ya misalkan di sini apa name-nya, anggap aja yang sering orang kita pakai di Java di pemrograman itu kan, misalkan get nama MK, udah publik kan, MK-nya kita gedein aja lah. Nah, ini kan lagi penulisannya kan mirip-mirip Java kan. Ini N-nya biasanya digedein kalau di Java kan. Ini di Java biasanya digedein. Ini get nama MK, K-nya dikecilin. Dah. Oke, kemudian di sini bikin lagi apa? Ya terserah lah mau bikin apa lagi. Get apa? SKS MK. Bikin apa lagi? Get kelas misalkan get kelas MK. Udah. Nah ini biasanya ditulis ini return type-nya apa. Jadi kalau get nama MK, pulangnya dia membawa hasil apa ya. Kalau dia function ya, kalau dia prosedur kan dia void aja ya, belajar Java dong kita. Oke, misalkan get nama MK, suruh pulangnya bawa apa? Bawa string, pulangnya bawa string. SKS pulangnya membawa variabel dengan tipe integer. Get class membawa pulang variabel dengan tipenya karakter. Sudah, anggap aja semuanya publik. Ini ada apa lagi sih di sini? Sini ada true false ya. Kalau dia ini ya udah biarin aja. Kalau void biasanya itu banyakan rokok ini. Oke, jadi ini ya, ini udah ya.
Jadi udah paham ya, ngambilnya pilih ini, hati-hati milih tempatnya kan harus benar ini kan. Nah, kalau dia tidak mengembalikan apa-apa, ini void ya. Artinya kalau prosedur dikerjakan di situ, eh, pulangnya tidak membawa apa-apa, udah ini returnnya void. Tapi contoh ini nggak ada di sini, bukan di sini contohnya, maksud saya gitu. Ya mungkin nanti ada di apa list mata kuliah. Nah mungkin di list mata kuliah di sini ada salah satunya adalah display mata kuliah atau apa namanya tampilkan KRS. Nah kan gitu, tampilkan KRS kan kerjakan di sana gitu. Oke, di sini ada event ya, eventnya apa aja lah ya, udah play, nantilah belajar itu. Nah kan jadi dia yang keisi kan, dia keisi. Nah kemudian apa lagi ya, jadwal lah. Sekarang saya bikin jadwal. Ini misalkan ambil lagi atributnya. Jadwal isinya ada apa aja ya, jadwal itu kan pasti ada ini. Jadi kita ini kayaknya sudah ada nih, hapus dulu ya, hapus dulu. Di jadwal itu misalkan ada ID mata kuliah. Ini kan kita udah isi tadi nih, kalau nggak salah di sini ya nih ya kan, nih lihat baik-baik ya ini. Nah kan di situ di jadwal pasti ada menunjukkan jadwal itu ada ID mata kuliah ya kan, ada nama mata kuliah, ada SKS-nya, ada kelasnya. Berarti kan kita ambil semua nih, udah ambil aja bleng gitu kan. Ya kalau dia ada di situ kan ya. Nah karena ini kan semuanya nih di jadwal ini ada atribut ini misalkan. Udah. Nah tinggal yang jadwalnya sendiri apa. Kalau ini nggak mau ada juga nggak apa-apa ya, ini cukup kita ambil aja ID mata kuliah, misalkan ID mata kuliah aja nggak apa-apa ya, ID mata kuliah gitu kan. Nah udah, karena yang semuanya nanti kan di dalam pemrogramannya kan kita bisa dengan ID mata kuliah bisa ngambil. Di sini kan ada get nama nih, ada get nama, ada get SKS, ada get apa, get kelas gitu. Jadi cukup dengan ID mata kuliah kita udah bisa mendapatkan yang lainnya. Nah gitu ceritanya ya. Ya karena ini metode kan, makanya saya mau menekankan ke kalian gitu ya, kalau bicara kelas diagram, jangan otak kalian diisi oleh pemikiran ERD, entitas relationship diagram. Jangan, kepala kita sementara kosongin dulu, jangan memikirkan ERD. Soalnya kalau nanti kamu bikin kelas diagram, di situ ada kelas, kamu mikirkannya entitas di ERD gitu. Nah kalau memikirkan entitas di ERD kan urusannya jadi beda nantinya gitu ya. Jadi ERD ya udah itu urusannya belajar database kan gitu kan ya. Ya, sedangkan kelas ya kita bilang bahwa kelas isinya ada nama, ada atribut, ada metode gitu ya. Jadi mikirnya supaya dipisahkan lah gitu. Oke. Jadi ingat-ingat ya, jangan disamakan. Walaupun mirip tapi tidak sama. Nah, mirip tapi tidak sama. Karena di ERD tidak ada metode. Di sana cuman ada atribut aja kan gitu. Ada atribut, ada primary key dan sebagainya, tuh kan di sana adanya kan. Kalau di sini kita nggak mikir mana primary key, mana apa compound key, mana apa gitu, nggak mikir di sini ya, karena kita pikirnya kelas. Oke, di situ ya, jadi saya menekankannya di situ supaya kalian berpikirnya jadi apa ya, jadi tenang. Jadi tenang. Tenang. Oke, yang kita pikirkan buat di sini ada ID mata kuliah gitu ya. Ada apa lagi tadi? Ada kelas ya. Kemudian ada kemungkinan di sini ada hari. Loh, kok hilang? Oh, ini naik dia. Ya udah biarin aja di atas.
Misalkan di sini ada, ya hapuslah, nggak enak deh di situ. Edit. Nah, sekalian tahu belajar delete kan. Sini ada kelas. Sini ada apa? Ruang. Ruang kuliah di rumahnya masing-masing. Oh, gimana? Iyalah, kamu belajar ini di mana ruangnya? Di ruang hampa. Ya kan ruangnya di mana kita kuliah. Oke, ini ruang ya. Kemudian ada jam. Jam apa? Jamilah. Jam mulai. Ya di sini jam yang bisa jalan jam apa? Jamilah. Jam selesai. Ya udah. Nah, apalagi udah kan cukup jam ruang. Oh ya, ada hari mukti. Jadi ID kelas, ID mata kuliah kelas, ini ada hari. Insert ya sini, bisa nggak sih insert? Oh enggak. Mana dia insert? Bisa lah, ya sini aja lah, nggak apa-apa lah. Ada tadi apa? Hari. Ya, kalau nggak salah bisa dinaikin, ini pakai panah ke atas deh. Mana naikinnya? Bisa. Saya kemarin nggak sengaja bisa naikin dia ke atas. Oh iya benar, pakai mouse saja, tarik ke atas. Oke, berarti ada ID mata kelas, hari, ruang, jam mulai, jam selesai, atribut 7 nggak ada. Udah hapus. Edit. Kalau ngapus mah udah pada susah, sini aja di del. Nah, selesai kan urusan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kasih data type-nya apa. Di mata kuliah tadi string, kelas itu adalah apa? Karakter, kemudian hari itu adalah apa? String. Mana string? Ruang adalah apa? String. Ya. Kok nggak ada varchar Pak ya? Nggak ada varchar. Ya, itu lain lagi ceritanya kan. Makanya ikutin aja yang ada di sini kan gitu ya. Ada string, ada jam mulai itu time. Ada nggak tipe time? Kalau nggak ada ya kita kasih apalah itu. Time nggak ada ya time ya. Iya. Ini nggak kelihatan sini ini apa gitu kan. Kalau tahu sih. Udah sementara time kita kasih aja tipenya date beda kan, date kan tanggal kan, tanggal beda. Oke, nambah string nggak tahu, ya udah pakai aja string lah. Nah, ini juga pakai juga adalah apa, string apply. Nah, kemudian visibility-nya apa nih, maunya apa ya, kan kita juga belum tahu kan sih apa, karena belum coding. Kalau udah coding baru tahu kan gitu. Anggap aja ini public semua dulu lah. Public mana ini public ini public, udah play. Nah, mana dia? Sini kan, ini kan kurang panjang kan, kurang besar. Nah kan tadi ini metodenya mau diisi apa terserah lah nanti ya kalian isi. Nah saya cuma mau menjelaskan di sini hubungannya aja gitu kan, antara karena mata kuliah dan jadwal itu kan hubungannya satu kan dia. Kenapa satu? Karena satu mata kuliah itu ya satu kan gitu ya. Bisa aja satu mata kuliah jadwalnya banyak gitu ya. Ini kita ya bisa aja di sini kita ambil properties lagi gitu ya. Ya nanti di review lagi aja gitu. Hubungannya apa sih? Kalau kita bilang dia tepat satu gitu ya, udah 0 atau 1 nih, 01 ini artinya tepat satu nih. Boleh ada atau tidak? 11. 11 itu artinya tepat satu. Atau kita bisa juga tulisnya di sini kita ketik aja satu. Nah, sini juga satu. Oke. Play. Oke. Ini mana dia, aku nggak tahu. Oh iya, ini belum ditampilkan.
di format ya, ambil format, kita ambil konten. Nah, ini kan multiplicity-nya kan masih saya matiin tadi ya kan, matiin, ini hidupin aja. Nah udah play itu. Oh, name-nya kosongin aja lah, kita nggak usah kasih nama, udah. Nah gitu, jadi bikin multiplicity tuh gitu. Ini hubungan yang tepat satu mata kuliah jadwalnya satu, kecuali kalau satu mata kuliah jadwalnya banyak ya. Dan kita satu mata kuliah jadwalnya satu ya, karena praktikum dihitung mata kuliah lain. Kecuali kalau mata kuliah teori mempunyai dua jadwal, satu jadwal teori dan satu jadwal praktikum, maka dia satu di sininya satu ya, di sininya satu, di sininya lebih dari satu kan gitu ya. Tapi karena ini hubungannya satu-satu, nah gitu. Oke, itu kemudian yang lain. Nah makanya waktu saya menjelaskan ini gitu kan, ini diperhatikan betul gitu ya. Ada saya bilang di sini kan mana di mana deh? Oh ini kan, ya kayak gini ya. Setiap mata kuliah diajarkan oleh satu atau lebih dosen. Nah misalkan kayak gini kan, berarti kan hubungannya begitu kan. Satu atau lebih berarti di sananya satu, di sininya lebih dari satu kan gitu. Ya makanya menuliskan ini ya harus apa ya, sempurna gitu, supaya apa, supaya waktu menggambarnya kita nggak pusing-pusing lagi. Oke, lah ini kok ada ini. Mana tadi dia? Oh di sini. Ya. Ya. Nah, jadi saya pikir contoh ini cukup lah ya buat kalian untuk mengisi lagi yang lain. Ya, perhatikan apa artifak-artifaknya gitu. Maka saya bilang, oh iya KRS itu isinya apa aja, KRS paket isinya apa aja kan gitu ya. Jadi ya diisi semuanya gitu kan. Ya ini mungkin nanti KRS paket ini ada lagi hubungannya dengan ini gitu. Apa hubungannya antara KRS paket dengan KRS itu ya. Apa hubungannya KRS paket dengan pilihan mata kuliah. Nah kalau kayak gini kan kita nggak ada lihat-lihat, nggak ada hubungannya kan ya, cuman hubungan ke mahasiswa baru. Berarti nanti KRS paket nggak ada jadwalnya dong. Nah bagaimana supaya KRS paket ini terhubung dengan jadwal gitu kan, berarti ada hubungannya ke sini kan. Supaya apa? Supaya KRS paket ini ada jadwalnya tuh. Oke, dengan demikian saya pikir pembahasan ini cukup dulu lah ya. Kalian tinggal lanjutkan ya, karena tanpa kalian berlatih itu segala sesuatunya jadi tidak mungkin ya. Untuk memungkinkannya adalah kalian coba, kalian latih, menemukan kesulitan apa, cari referensi gitu ya. Ya, mau referensi yang benda mati atau benda hidup. Ya kalau benda hidup ya cari orang, tanya siapa gitu. Oke, karena sudah azan maka saya selesaikan tutorial ini. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan di praktikum ya, di praktikum. Oke. Ya, selamat belajar.